Bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kristus anesti, alitas anesti. Kristus telah bangkit, benar telah bangkit. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Saya mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudara Kristiani yang lain, yang kami dari Gereja Ortodoks baru merayakannya nanti Kamis depan tanggal 25 Mei ya. Karena kemarin Paskahnya juga kita 1 minggu lebih lambat kan. Jadi makanya sesuai dengan perayaan Paskah itu kami dari Gereja Ortodoks menggunakan tanggal yang berbeda ya. Juga akan merayakannya seminggu sesudah Hari Raya peringatan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersyukur bahwa akhirnya pemerintah memutuskan bahwa nama perayaan ini, dan ini sudah saya berkali-kali katakan, seharusnya memang namanya perayaan ini bukan kenaikan Isa Al-Masih, karena kita orang Kristen secara resmi tidak menyebut Kristus sebagai Isa Al-Masih, kita menyebut Yesus Kristus. Dan yang kita maksud dan kenaikan bukan kenaikan hanya sekedar tidak disalibkan lalu diangkat ke surga, atau malah diangkat dulu orang lain yang disalibkan. Kita kenaikan dalam arti ya memang dia mati lalu bangkit lalu naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Jadi kalau kenaikan Isa Al-Masih itu ya itu istilah dari agama lain yang konsepnya tentu berbeda ya, apa yang dimaksud dengan kenaikan itu. Makanya kita bersyukur bahwa pada akhirnya kita memilih perayaan peringatan yang sesuai dengan keyakinan kita sebagai orang Kristen. Terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan acara kita kali ini dengan kita membahas dari Injil Yohanes pasal 15. Kita sudah sampai kepada chapter yang ke-72. Dan pasal yang akan kita pelajari adalah Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-18 sampai 27. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Terima kasih. Jikalau dunia membenci kamu. Mengapa dunia membenci kamu, membenci para pengikut Kristus? Dan inilah karakter hubungan yang dijelaskan oleh Kristus antara dunia dengan orang-orang miliknya. Dunia membenci kamu dikarenakan dunia ini sudah dikuasai oleh roh jahat yang memang memberontak terhadap Allah. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Dan sistem jahat itu yang mendominasi, yang diilhami oleh iblis, diinspirasi oleh si jahat inilah yang akhirnya mendominasi kehidupan dalam dunia ini.
Dan kalau kita mengikuti dunia, berarti kita taat kepada penguasa kerajaan angkasa ini. Coba kita baca dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu mengikuti jalan dunia, maksudnya sistem dan etika moral dunia ini. Terus? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Kalau kita mengikuti sistem moral dunia ini, maka kita mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh. Yaitu roh. Roh apa? Ya roh jahat, yaitu iblis tadi. Oleh karena itu, pada waktu seseorang menerima Kristus lalu dibaptiskan, terutama akan jelas sekali di dalam baptisan ortodoks, di mana pada waktu baptisan orang itu sebelum baptisan dimulai diminta untuk melakukan penyangkalan terhadap iblis dan setan-setannya. Dia harus menghadap ke barat, melakukan penyangkalan, dan secara simbolik meludahi dan menghantam iblis 3 kali, baru berbalik ke timur, lambang berbalik ke asal usul terang, yaitu Kristus, untuk menerima Kristus. Dan dalam liturgi baptisan dikatakan bahwa ketika seorang itu dibaptis, seorang itu dinyatakan sebagai prajurit Kristus yang baru didaftar. Prajurit melawan apa? Prajurit melawan roh jahat ini. Karena akhirnya setelah kita menjadi Kristen, kita diperhadapkan dengan sistem jahat ini. Kita bergumul dengan penguasa-penguasa kerajaan angkasa ini. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perjuangan kita, pergulatan kita, pertarungan kita, peperangan kita, itu bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan yang fisik. Ya? Tapi terus? Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Terima kasih. Nah, itu musuh kita yang sebenarnya. Makanya saya sering katakan, mereka itu dapat melihat kita karena mereka tidak pernah tidur, dan mereka mengetahui alam kita. Kalau pas mereka mengetahui apa yang kita lakukan sebab target mereka adalah kita. Tentunya mereka akan mengawasi kita selalu, tindakan kita, untuk dapat dikalahkan oleh mereka. Coba kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena mereka yang dicari adalah orang roh jahat ini. Tentunya mereka dapat melihat kita, melihat dunia yang fisik ini. Namun kita, karena kita ini fisik, kita tidak dapat melihat mereka karena mereka tidak dapat kelihatan, bukan darah dan daging kan. Jadi mereka dapat melihat kita karena mereka selalu mengincar kita. Maka tentulah mereka dapat melihat kita sebagai makhluk yang roh, tapi kita tidak dapat melihat mereka sebab mereka bukan darah dan daging, tidak mempunyai tubuh jasmani. Dan mereka selalu akan berusaha melawan kita sebab kita tadinya mengikuti mereka, lalu melalui baptisan, melalui kita menerima Kristus, kita memisahkan diri dari mereka. Kita tak lagi menghamba kepada mereka, sebagaimana dikatakan dalam Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ya, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan ketika kita menerima Kristus pada saat kita dibaptiskan itu. Oleh karena itu sekarang makhluk-makhluk ini begitu marah terhadap orang yang percaya kepada Kristus, dan makhluk-makhluk ini berusaha sedemikian rupa untuk menarik kita kembali masuk kepada jebakan dia, untuk menarik kita kembali kepada keinginan dia, dan mereka membenci ketika kita menjadi miliknya Kristus ini. Maka dikatakan dalam ayat 18 ini, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ya, karena makhluk jahat ini adalah makhluk yang memberontak terhadap Allah, maka dia akan membenci Allah dan tentulah membenci kepada firman-Nya yang telah diturunkan untuk membawa manusia lepas dari makhluk jahat ini, dari roh-roh jahat ini.
Oleh karena itu, mengapa pada waktu Yesus disalibkan, itu tidak lepas daripada campur tangan roh jahat ini ketika dia memberikan inspirasi kepada Yudas Iskariot untuk menjual dia dan untuk menyalibkan dia. Sebagaimana yang kita baca di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Iblis telah membisikkan rencana pada Yudas Iskariot karena dia memang membenci Yesus. Dan ketika Yudas Iskariot mau melaksanakan niatnya, dikatakan ayat 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, Yudas kerasukan iblis. Terus? Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ya, dia lalu lapor kepada Imam Agung untuk menjual Yesus. Dan itulah sebabnya mengapa dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tidak ada dari penguasa dunia ini. Ya, penguasa dunia ini ya bagian dari alam roh jahat ini yang disebut sebagai penguasa-penguasa. Coba kita baca dari Efesus 6 ayat 12 tadi. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Penguasa-penguasa. Ya. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal dalam arti yang sesungguhnya loh. Kalau tahu bahwa dia anak Allah, kita lihat bahwa dia mengaku kamu adalah anak Allah, jangan datang untuk menyiksa kami. Tapi mereka tidak tahu bahwa dengan mengalahkan ya, dengan berusaha menjebak Yesus untuk masuk alam kematian, itu menjadi sarana penghancuran kuasanya dia sendiri. Makanya dia tidak mengenal efek daripada apa yang dia lakukan dengan mengilhami Yudas Iskariot untuk menyalibkan dia. Karena efeknya dengan dia mati lalu dikuburkan, dia mengalahkan iblis itu sendiri. Dunia iblis itu, dia masuk ke dalam alam iblis itu, alam kematian itu, dan mengalahkan dia. Coba kita baca dalam Matius 12 ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat? Nah, rumah seorang kuat itu adalah alam iblis dan alam kematian. Terus? Dan merampas harta bendanya. Nah, harta bendanya adalah roh-roh orang mati yang dikuasai oleh dia. Apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Nah, orang kuat yaitu iblis itu diikatnya lebih dulu, lalu sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Sesudah diikatnya, dikalahkannya kuasa iblis, mana roh-roh yang dipenjarakan itu dirampas oleh Yesus. Dan itulah yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Manusia ini adalah terdiri dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Maka firman Allah atau anak Allah itu menjadi sama dengan manusia. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Bagian dalam keadaan mereka supaya apa? Supaya oleh kematiannya. Nah, sebab kalau firman Allah tidak jadi manusia, tidak bisa mati. Karena yang ilahi tidak bisa mati. Maka dia harus mengambil tubuh manusia dan mati dalam wujud manusia itu. Coba kita baca 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kembali kepada Ibrani 2 ayat 14 tadi. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, jadi setelah mendapat bagian dalam keadaan manusia, baru dia bisa mati. Supaya oleh kematiannya, apa katanya? Ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dia yang berkuasa atas maut adalah iblis itu. Yesus mati seolah-olah kalah sama iblis. Tapi ternyata dia bangkit lagi dan iblis tidak dapat menarik dia kembali ke alam kematian. Berarti iblis telah dikalahkan. Itulah artinya bahwa iblis itu tidak mengenal dia. Bahwa dianggap kalau sudah Yesus dimusnahkan melalui Yudas Iskariot, sudah selesai karyanya dia. Malah dengan Yesus dikuburkan itu dia dikalahkan. Kuasanya diremukkan. Dan nanti pada akhir zaman
semua alam roh jahat itu akan dimusnahkan. Kita baca 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, Ya, supaya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Dan perbuatan iblis ini akibat kemenangan awalnya melalui kematiannya itu akan dimusnahkan ketika Kristus nanti datang pada akhir zaman. Ya. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Ya. Jadi segala kuasa telah diberikan kepada Kristus untuk tujuan keselamatan sebagai Mesias. Setelah selesai tugasnya, keselamatan selesai, ya sudah. Pada akhirnya semua kembali diserahkan pada Bapa, akhirnya semua bersama Kristus menyatu dengan Bapa, manunggal dengan Bapa, ambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, ini terjadi setelah dia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan yang tak lain adalah jenjang-jenjang di dalam alam roh jahat itu. Dikalahkan total oleh Yesus nantinya. Itulah sebabnya dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, ayat 8 tadi, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya dalam dampak yang sebenarnya atas mereka, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Karena dengan disalibkannya Tuhan yang mulia itu, dikalahkan juga kuasanya. Dan dengan demikian, manusia yang ditawan oleh roh jahat ini direbut dari tangannya. Ya, itulah sebabnya dia sangat membenci manusia. Karena pertama-tama yang dibenci adalah Kristus sendiri. Tapi dibutakan oleh kebenciannya, mereka tidak sadar bahwa dengan itu justru kuasa mereka dikalahkan. Maka kembali kepada ayat yang 18 tadi dari Yohanes 15, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, berarti sekarang orang yang percaya pada Kristus tidak lagi berada dari dunia, tidak lagi hidup dalam sistem kuasa si jahat ini yang ada di dunia. Sistem kejahatan dunia ini tidak. Dia diberi benih ilahi dalam dirinya, dan dia diberi kuasa baru untuk hidup baru, bukan lagi hidup mengikuti jalan dunia ini. Kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Ilahi. Berarti kita tidak lagi secara rohani, tidak lagi berasal dari dunia ini. Dan tidak lagi mengikuti jalan dunia ini. Dan tidak lagi tetap tinggal di situ, tetapi kita telah mengubah inti daripada roh kita, nus kita, sehingga sesuai dengan Kristus sendiri, Kristus itu sendiri. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak lagi, janganlah serupa dengan dunia ini. Jadi kita bukan dari dunia ini lagi. Terus? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, berubahlah oleh pembarian nous. Ini bahasa aslinya nous, N-O-U-S. Ini sulit terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang diterjemahkan sebagai budi, kadang-kadang sebagai pikiran. Kadang nous itu adalah inti terdalam dari roh manusia. Ini yang diubah. Kalau tadinya dibutakan oleh roh jahat, sekarang diubah. Terus? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Akhirnya dapat membedakan apa kehendak Allah, bukan lagi kehendak dunia, bukan lagi kehendak iblis. Berarti kita tidak lagi menjadi bagian dari dunia. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tentunya, karena akhirnya kita taat pada keinginan dunia tadi yang di dalam Efesus 2 ayat 2 tadi.
Mengikuti jalan dunia berarti mentaati penguasa kerajaan angkasa. Ya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, karena kita telah diambil melalui iman kepada Kristus, kita telah dilepaskan dari kuasa dunia ini. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Jadi kita telah dipilih oleh Kristus dari dunia untuk beriman kepadanya. Dan kita mau menerima pemilihan itu dengan kita merespon melalui iman, melalui percaya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Oleh karena itu, mengapa sejarah gereja itu, terutama dalam gereja ortodoks, selalu penuh dengan aniaya. Pada awalnya dianiaya oleh para pemimpin agama Yahudi. Akhirnya setelah keluar, akhirnya dianiaya oleh bidat-bidat. Akhirnya setelah Konstantinus bertobat di bawah pemerintahan Romawi, terutama munculnya bidat-bidat dan banyak pemerintah atau penguasa-penguasa di pemerintah Bizantium yang juga menganiaya banyak orang-orang suci gereja. Lalu datanglah munculnya kekuatan Arab yang juga akhirnya menganiaya gereja, mengambil alih wilayahnya. Dan akhirnya penguasa Turki juga menganiaya orang Kristen. Dan akhirnya jatuh lagi pada pemerintahan komunis Rusia yang akhirnya juga dianiaya, terus-menerus mengalami aniaya ini karena itu bukti bahwa dunia membenci kita. Dan sekarang di Indonesia pun ibadah dipersulit, gereja dibakar, dan macam-macam penganiayaan yang kita alami, dan itu membuktikan benarnya kitab suci. Membuktikan kebenaran dari kitab suci kita ini bahwa dunia membenci kita. Ya, karena sistem ini bukan orangnya sebenarnya, tapi roh jahat ini yang mengendalikan orang-orang ini tanpa sadar, menggunakan sistem agama, menggunakan sistem politik, menggunakan sistem diskriminasi macam-macam. Ini di belakangnya yang bekerja adalah roh-roh jahat ini. Oleh karena itu, kita tetap harus berdoa. Berdoa untuk mendapatkan kekuatan menghadapi gelombang penganiayaan, gelombang kebencian yang terus-menerus akan diarahkan kepada gereja Kristus. Ayat 20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak akan lebih tinggi daripada tuannya. Ya, kalau Kristus itu Tuhan kita dan kita para hambanya, maka kita tidak akan melebihi pengalamannya dari apa yang dialami oleh Kristus waktu di dunia ini. Apa yang dialami? Jikalau mereka telah menganiaya aku, ya sebagai Tuhan tadi, mereka juga akan menganiaya kamu. Jadi efek dari kebencian mereka kepada pemberontakan mereka kepada Allah, akhirnya memunculkan kebencian kepada Kristus sebagai firman-Nya Allah, dan akhirnya itu berdampak kepada orang-orang yang percaya dan mengikut Kristus. Maka dikatakan, jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Itu. Jadi jangan kita heran ya, kata kalau kayak orang Kristen itu dibenci, diolok-olok, direndahkan, dihina, dipenjarakan secara tidak adil, dibakar gerejanya, dan macam-macam, dibunuh. Itu semua karena akibat kita ini kena dampak kebencian iblis kepada Kristus karena kita telah menjadi bagian dari Kristus. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, nah ini dunia ini, manusia di dunia, kalau ada yang menuruti firman-Nya, ya tentunya ada kan. Ada yang menuruti firman-Nya Kristus, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jadi tidak total semua itu memusuhi.
Ya, kita lihat memang tidak semua manusia memusuhi. Ada yang akhirnya sadar, mereka juga percaya kepada Kristus, mereka mendengarkan firman daripada Kristus yang disampaikan oleh pemberita-pemberitanya, orang-orang yang mengikutinya, seperti yang juga saya sampaikan sekarang ini. Ayat 21. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Jadi mereka membenci kita itu bukan karena apa-apa dari kita. Kita tidak salah kok. Tapi karena namanya Kristus yang kita sandang itu loh. Dan penggerak, yang menjadikan provokator dari orang-orang ini membenci kita. Mengadakan demo, orang ibadah dilarang, dan lain-lain. Itu adalah karena namanya Kristus. Makanya lebih mudah mendapat izin untuk membuka karaoke daripada membuka gereja. Lebih mudah untuk mendapat izin untuk membuka night club daripada untuk membuat gereja. Karena night club itu secara semangat isinya adalah mengikuti jalan dunia ini. Tapi gereja kan enggak. Gereja ada nama Kristus. Makanya mendirikan gereja sulit, orang Kristen dipersulit, banyak diskriminasi di sana di sini. Pada zamannya ISIS masih jaya-jayanya, orang Kristen banyak dibantai di Timur Tengah sana. Tanpa sebab, hanya karena mereka Kristen. Hanya karena mereka menyandang nama Kristus saja, mereka sudah mendapatkan aniaya itu. Maka dikatakan, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal aku. Tidak mengenal Yesus sebagaimana yang dinyatakan dalam Injil. Ya, mereka tahunya katanya mengenal, tapi bukan sebagai anak Allah, bukan firman Allah yang menjadi manusia, bukan yang menjadi penebus. Mereka mengenal suatu Yesus menurut angan-angan mereka sendiri, yang tidak ilahi, yang bukan Tuhan, yang tidak disalibkan, yang tidak bangkit. Ya katanya mereka mengenal, tapi akhirnya tidak mengenal karena bukan itu Yesus yang dikatakan oleh Injil itu. Yesus yang dikatakan Injil adalah firman-Nya Allah yang mempunyai kodrat ilahi, yang turun ke dunia, yang mati disalibkan demi dosa-dosa kita, akhirnya dikuburkan untuk mengalahkan iblis dan bangkit dari mati untuk mengalahkan kematian, dan tubuhnya yang dibangkitkan itu dimuliakan di surga untuk memberi jalan bagi orang yang bertubuh ini juga nanti bisa bangkit dan bisa dimuliakan bersama-sama dengan dia, bersama tubuhnya di alam sana. Nah, Yesus yang ini yang mereka tidak kenal. Ya, mereka menyebut namanya jauh beda, namanya Isa kan. Padahal Isa itu bukan nama Ibrani. Yesus orang Ibrani. Yesus orang Yahudi. Nah, kata Yesus itu ucapan Yunani dari nama Yahudi. Tadi nama Yahudinya adalah Yosua. Tapi karena kebanyakan orang yang menjadi Kristen akhirnya orang-orang non-Yahudi, maka kata Yosua diucapkan secara bahasa internasional waktu itu, ya bahasa Yunani, ya Yosua jadi Yesus. Dari kata Yesus itulah menjadi Yesus yang kita ucapkan sekarang ini. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku, tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Kristus? Bapa. Ya, di dalam agama yang lain mereka tidak mengenal Allah sebagai Bapa. Bapa siapa? Bapanya Tuhan Yesus. Itu ditolak kan? Berarti biarpun mereka mengatakan saya percaya sama seperti yang diajarkan oleh Yesus, enggaklah. Yesus mengajarkan dirinya anak Allah, Allah itu Bapanya. Kamu menolak itu, gimana kamu mengenal? Kamu tidak mengenal. Ayat yang ke-22. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Kenapa? Nggak ada yang dilawan kan? Nggak ada yang disangkal kan?
Kalau dia datang dan dia tidak berkata-kata, yang mau disangkal apa? Karena dia datang, dia menyatakan sebagai anak Allah, sebagai Mesias, sebagai anak domba Allah, sebagai yang menyerahkan dirinya bagi penebusan banyak orang, yang semuanya ini disangkal oleh mereka, padahal itu kebenaran. Ya, akhirnya mereka bersalah karena menyangkal itu. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa karena tidak ada yang disangkal. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Ya, kita dikatakan kafir, kita dikatakan tidak akan masuk surga. Nah, silakan katakan saja seenaknya, tapi kita berpegang pada kata-kata Kristus. Dan Kristus mengatakan bahwa orang yang menolak penyataan Kristus sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab ini tidak punya dalih bagi dosa mereka. Berarti mereka berdosa melakukan itu. Ayat 23. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku tentunya. Sebab Kristus adalah firman-Nya Bapa. Ada seorang membenci kata-kata saya, tapi padahal dia membenci saya. Kalau orang mencintai kata-kata saya, dia mencintai saya juga. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Kalau Allah adalah Bapamu, maka kamu akan mengasihi aku. Kalau kamu tidak mengasihi aku, berarti kamu tidak mengasihi, tidak mengenal Allah sebagai Bapa. Dan akhirnya ada kebencian, benci kepada Kristus itu juga akhirnya benci kepada Bapa. Ya, orang boleh mengaku beragama, mengaku percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan yang diaku bukan Tuhan yang adalah Bapa dari Tuhan Yesus Kristus ini. Ayat 24. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka. Pekerjaan apa? Macam-macam tuh. Mujizatnya menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, menyembuhkan orang gila, orang buta, membangkitkan orang mati, dan akhirnya dia sendiri setelah disalibkan, dikubur, bangkit dari mati. Inilah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain. Tidak ada nabi manapun yang pernah melakukan apa yang dilakukan Yesus. Ya, sana sini tapi tidak konsisten. Ada puluhan karya mujizat Yesus, dan yang terakhir dan yang tidak ada satu nama nabi pun yang melakukan ialah mati, dikubur, bangkit dari mati, dan tidak mati lagi, dan dengan tubuhnya yang telah bangkit itu diangkat ke surga. Tidak ada nabi yang melakukan itu semua. Maka dikatakan, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah mereka dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Ini itu sebagai bukti daripada siapa Yesus itu, terutama kebangkitannya dari mati itu loh. Dan itu yang ditentangkan oleh kebanyakan orang di negara kita ini. Yesus tidak disalib, ya tentunya tidak mati. Dengan tidak mati dia tidak bangkit. Dan ini intinya, penolakan ini yang dikatakan oleh Yesus membuat orang itu berdosa. Ya. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, ya tentunya mereka mendengarkan, karena banyak dari mereka sekarang juga membaca kitab suci, membaca Alkitab. Banyak dari mereka melihat di YouTube debat antara Kristen dan Islam. Banyak dari antara mereka melihat bagaimana berita-berita tentang Kristus diberitakan di video, di apa. Berarti itu artinya mereka telah melihat semuanya itu. Namun demikian, karena mereka bukan miliknya Bapa, bukan orang yang mendapatkan benih ilahi tadi, bukan orang yang menyatu dengan Yesus akhirnya dilepaskan daripada penguasa dunia ini,
Maka dikatakan, tetapi sekarang walaupun mereka tidak melihat telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Mereka tidak senang kalau Yesus itu disebut Tuhan. Mereka tidak senang kalau Yesus itu disebut penebus. Mereka tidak senang kalau Yesus itu disebut sebagai yang disalibkan, mati, dan bangkit. Mereka tidak semua senang semuanya itu. Padahal itu fakta sejarah. Padahal itu realita. Dan itu karyanya Allah. Maka dikatakan oleh Yesus, orang itu membenci aku, ya membenci fakta-fakta tadi, ya. Dan akhirnya membenci Bapa. Karena yang melakukan semuanya di dalam diri Yesus adalah Bapa sendiri. Ayat 25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi, mereka membenci aku tanpa alasan. Iya kan, tanpa alasan. Tanpa alasan mereka membenci Yesus. Yesus tidak pernah berbuat jahat. Hanya karena mengaku siapa dirinya sebagai anak Allah, dirinya sebagai firman yang menjadi manusia, dirinya yang bersifat ilahi, dirinya yang menjadi penebus dengan mati di atas salib dan bangkit. Hanya karena itu dia dibenci dan para pengikutnya juga dibenci. Jadi memang tidak ada alasan. Bahkan saya di negeri Jepang, ya, tanpa salah saya diseret ke pengadilan karena saya mengaku saya orang Indonesia. Saya bilang saya berasal dari mana, apa. Nah, saya mengaku apa adanya, kok dinyatakan salah, kan aneh. Nah, Yesus itu mengatakan dirinya sebagai firman Allah, anak Allah, dan lain. Kok dinyatakan salah? Orang menyatakan dirinya sendiri begitu kok. Dia memberitahu identitasnya seperti itu kok. Berarti kan tidak ada alasan orang itu membenci Yesus. Dia menyatakan dirinya apa adanya. Ya, mereka membenci aku tanpa alasan. Akhirnya dia kembali kepada janjinya pada ayat 14 tentang seorang penolong yang lain atau penghibur. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, oke, mereka menolak, mereka menyangkal ini dan itu. Jikalau perhitung yang dari Bapa itu datang, jadi jelas Parakletos di sini tidak menunjuk kepada seorang nabi, tapi kepada Roh Allah sendiri. Buktinya apa? Penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran. Ada yang mengatakan, kan Yesus waktu itu ngomongnya pada muridnya dalam bahasa Ibrani. Roh kebenaran itu Ruach HaEmet. Berarti kan menuju Nabi Muhammad. Kedengarannya kan mirip. HaEmet berarti Muhammad. Ini namanya cocokologi. Nyocok-nyocokkan. Bunyi sama belum tentu artinya sama. Di bahasa Jawa itu loh, ada kata jangan. Yang bahasa Indonesia juga ada kata jangan, itu persis, tapi artinya beda. Jangan bahasa Indonesia artinya larangan untuk tidak melakukan. Jangan bahasa Jawa artinya sayur. Nah, apalagi ini bahasa Ibrani Emet lalu disamakan dengan Ahmad. Nah, ini kan memaksakan sekali gitu loh. Apalagi Yesus tidak berbicara pada waktu dengan muridnya, dia tidak berbicara bahasa Ibrani, bicaranya bahasa Aramia atau bahasa Syriak. Dan dalam bahasa Syriak, roh kebenaran itu bunyinya bukan Ruach HaEmet. Dalam bahasa Syria itu bunyinya Ruho Sariro, lain lagi kan? Maka ini tidak ada kaitannya dengan nabi siapapun. Yaitu memang rohnya Allah yang dikatakan keluar dari Bapa, yang berarti memang tadinya berada di dalam Bapa itu. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Jadi rohnya manusia di dalam manusia. Terus demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Demikianlah tidak ada seorang yang tahu apa yang dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, roh Allah itu ada di dalam dirinya Allah. Dan roh Allah itu yang menyaksikan sang kebenaran. Kebenaran itu adalah Kristus. Itulah sebabnya dia disebut roh kebenaran. Kristus mengatakan akulah jalan dan kebenaran.
Dan yang menyaksikan siapa Kristus sang kebenaran ini adalah roh ini. Maka roh ini disebut roh kebenaran. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan nabi siapapun. Dikatakan jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, bersaksi tentang dia sang kebenaran itu. Jadi meskipun dunia menolak, meskipun dia membenci ini dan itu, tetapi roh kebenaran akan memberikan keyakinan kepada kita mengenai kebenaran bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang bersifat Allah. Yesus adalah yang keluar dari Allah. Yesus adalah yang mati, disalibkan, dikuburkan demi penebusan kita dan dibangkitkan demi keselamatan kita. Yesus adalah yang dimuliakan di sebelah kanan Allah. Dan ini yang disaksikan oleh roh kebenaran itu. Apapun yang dunia katakan dengan kebenciannya sampai menganiaya orang percaya pada Kristus, kesaksian Roh Kudus tidak dapat dikalahkan. Akan meyakinkan dalam diri kita, Yesus adalah apa yang dikatakannya sendiri di dalam kitab suci ini. Nah, jikalau roh kebenaran datang itu akan bersaksi tentang Yesus itu siapa, maka ayat 27, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Bersaksi artinya mengetahui gitu loh. Menyaksikan apa yang terjadi, maka dikatakan bersama-sama dengan dia. Bagaimana kita bersaksi tentang sesuatu yang kita tidak pernah lihat, tidak bertemu. Nah, para rasul bersaksi karena dia melihat. Kalau kita, karena kita punya pengalaman rohani oleh Roh Kudus tadi, maka kita pun menyaksikan tentang Yesus itu siapa. Demikianlah saudara, jadi kita sebagai orang Kristen tidak usah takut ketika macam-macam penganiayaan menimpa kita, ketika tempat ibadah kita dibakar, ketika dilarang beribadah dan macam-macam. Karena memang kita harus menghadapi penguasa-penguasa kerajaan angkasa ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan pada saudara untuk berani bersaksi, berani tetap berdiri tegak atas kebenaran siapa Yesus Kristus ini. Biarlah Kristus yang telah bangkit dan naik ke surga itu mencurahkan rohnya untuk menguatkan kita menjadi saksi-saksinya. Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya